Aku adalah Jin dari Timur Tengah. Aku adalah Jin dari Timur Tengah. Atau nginep tuh kapok gitu kan. Terus udah gitu, yang katanya dari tangga tuh orang yang nginep gitu kan ya, ada yang jatuh kepala lah katanya gitu, ngelinding dari tangga. Katanya gitu. Kok serem banget sih rumah aku pikir gitu kan. Itu hitam banget gitu kan, orang tuh itu orang apa bukan sih gitu kan. Aku rada-rada minus gitu kan, jadi bener gak sih ini orang atau bukan gitu kan. Nah, aku jalan pelan, dia pelan. Aku jalan cepet, dia cepet gitu. Sampai aku gimana caranya supaya aku bisa nyampe pagar rumah aku gitu kan. Perasaan kayak dia ngejer gitu. Jadi aku lari, selain lari dia lari. Jadi kayak mau ngejer aku, aduh. Tuh kok merinding lagi kan gue. Coba Kedengeran jelas ya? Lingsir wengi gitu ya? Nah, serem banget tuh. Kayak gitu. Bisa nyanyinya? Nggak, takut, nggak mau. Nah waktu itu kebenaran waktu kita beli rumah itu kita nggak tahu kalau di situ ternyata sejarahnya itu rumah itu tanahnya itu bekas katanya pembantaian gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Sobat MM. Apa kabar hari ini? Saya Maeng E dan tim kali ini berada di kota Cirebon, tepatnya di kediaman seorang siapa, ayo. Nanti ya, kalau yang bisa nebak silakan, tapi nanti saya kasih bocorannya. Hari ini ada seorang bunda di depan kita. Bunda. Bunda ya sebutnya. Iya dong, boleh bunda ya? sekarang boleh. Beliau ini adalah seorang artis beken. Nah, artis beken pada era 90-an. Wow, generasi 90-an. 90-an ya, tepatnya tahun 96. Dia adalah Yuyun Sukawati. Hai. Nah, Mbak Yuyun Sukawati ini adalah pemeran dari sinetron Jin dan Jun. Waduh, itu pasti tahu semua nih angkatan-angkatan 90 yang nggak nonton Masih itu. ingat saya? Ketinggalan zaman pasti ya. Mbak Yuyun Sukawati kali ini ada di Cirebon. Yes. Kebetulan ketemu dengan kita, tim MM ya. Betul. Sekalian aja kita ajak ngobrol-ngobrol nih. Kita langsung ke Teh Yuyun dulu nih. Teh Yuyun apa kabar? Alhamdulillah sehat. Udah lama di Cirebon? Ya lumayan lah ya. Ya kebetulan kan mami barusan meninggal juga, jadi rumah juga lama ditinggalin. Jadi aku balik dulu ke Cirebon ngeberes-beresin di sini gitu loh. Mohon doanya mudah-mudahan mami aku husnul khotimah. Amin amin ya, turut berduka cita ya Teh ya. Teteh sini sendirian di rumah? Sama anak. Berdua aja? Sama anak berdua. Belum lama ya berarti ya? Ya. Apa kegiatan Teh? Sekarang kegiatannya ya masih sebenarnya lagi mau ada proyekan sih gitu. Pengen bikin film layar lebar untuk di bioskop. Ya itulah cita-cita dari dulu karena aku dari Jin dan Jun pengen bikin Jin Jun movie sebenarnya gitu Jin kan. Jun movie. Yes, tapi dengan PH aku sendiri, memproduserin sendiri, tapi ya sambil sedang mencari investor nih ceritanya. Oh, coba sekalian aja ngomong nih. Gitu ya? Barangkali ada yang mau bareng dengan Teh Yuyun Yap. mempromosikan atau memproduksi ya, memproduksi betul. film Jin dan Jun the movie. Nah, silakan. Kebetulan kan aku juga ada PH Yudaichi Cinema Indonesia. Tahu nggak artinya Yudaichi apa? Kayak bau-bau Jepang. Bukan. Yuyun dari Cirebon. Oh, bisa annya Yudaichi ya. Itu kebetulan mami juga waktu itu sama ada salah satu anggota DPR dulu yang ngasih nama gitu kan. Sebenarnya waktu dulu tuh sebenarnya itu perusahaan ekspor impor ya waktu itu untuk batu bara. Tapi karena sekarang aku memang punya niat dan cita-cita memang pengen movie Jin Jun movie itu ditayang untuk bioskop. Jadi aku pakai PT yang dulu gitu loh, PH. Gitu Nanti kan. di film itu sebagai apa, Teteh? Aku sebagai produser. Produser, bukan jadi pemeran.
pemeran yang mungkin cameo aja Cameo gitu aja. ya, bintang tamu gitu kan. Nanti yang muda-muda lah, pasti pemeran utamanya yang muda-muda lah gitu kan. Memang kebenaran sedang jalan juga sih mungkin dari Multivision, tapi ya itu memang haki mereka ya, tapi nggak apa-apa. Aku pun juga akan bikin, tapi mungkin nggak mungkin Jin dan Jun juga judulnya, tapi mungkin si Jun atau apalah gitu. Cuma yang pasti sekarang lagi persiapan, mungkin rencananya akan syuting juga di Cirebon dan beberapa tempat, dan kita akan kerjasama dengan Pemda Cirebon juga. Nanti Waduh. boleh ikut tergabung juga Luar dong, ya biasa, kan? Soalnya ada mistik-mistik juga nih. Ya, pasti kita akan bergabung. Nah, sobat yang punya sealiran dengan Teh Yuyun sedang mencari nih partner Yes. produksi dari filmnya. Kalau memang ada ada simetri ya, Yes. silakan investor, komentar boleh. di bawah. Gitu. Itu Bu. Teh Yun, ini kan kita channelnya channel horor nih, channel horor dan misteri, malam mencekam. Teh Yun punya pengalaman nggak? Pengalaman apa gitu, ketemu hantu? Aduh, jangan deh, jangan atau gua ketemu hantu. merasa ada goib-goib, Merinding-merinding gitu. merinding-merinding. Pernah punya nggak Teh? Ada sih beberapa ya, waktu zaman masih syuting dulu kan. Dulu tuh syuting di Malang kalau nggak salah, di air terjun. Nah itu kita tuh tinggal di hotel apa gitu namanya. Memang itu semua warga di situ tahu sih kalau di situ hotelnya memang rada-rada angker gitu kan. Cuma kita waktu itu aku masih SMP kelas 3 kali ya, waktu mau masuk SMA. Pertama kali syuting sinetron, kebenaran sutradaranya itu yang aku sendiri kan, yang di Indosiar, yang Edi di Ronde. Sama Mbak Yut Bing Slamet, Titi Sandora, Muksin Alaras, sinetron pertama tuh tahun 90 berapa ya, aku SMP deh pokoknya. Nah itu kita syuting di beberapa tempat, kebenaran waktu itu syuting di Malang, di air terjun. Memang di sekitaran air terjun aja sudah ini ya, sudah berasa. Aku kan orangnya nggak bisaan, kadang-kadang kalau sedikit ada yang gimana-gimana tuh langsung merinding gitu kan. Nah pas lagi di hotel, waktu itu sudah balik selesai take, semuanya pada ke hotel gitu kan. Hotel itu kemudian ke connecting gitu kan. Pas tengah malam, tiba-tiba di kamar mandi tuh kayak ada yang buka keran, ada yang mandi tapi kayak nggak ada orang yang di kamar mandi gitu kan. Kita kan namanya masih belia gitu kan, sama pemain yang lain juga. Itu apa sih? Coba yuk kita lihat. Nggak ada, cuma memang air kerannya itu ngocor, cuma nggak ada yang mandi gitu. Dan siapa yang ngebuka kita nggak tahu gitu loh. Itu ya waktu itu. Sering mengalami? Sering banget. Nah kebetulan di rumah aku dulu di Pondok Indah. Nah di rumah aku di Pondok Indah itu aku sih sebenarnya nggak pernah diliatin gitu kan. Cuma yang nginep di situ kayak temen, terusnya saudara atau siapa aja dia yang nginep di rumah tuh pasti digangguin. Dan kayak pembantu, terus supir kayak gitu tuh digangguin gitu. Jadi waktu itu senternya itu rumah Pondok Indah. Itu ininya apa Pintu namanya? gaib, portalnya. Portalnya di situ. Jadi nyampe gitu. Nah waktu itu kebenaran waktu kita beli rumah itu kita nggak tahu kalau di situ ternyata sejarahnya itu rumah itu tanahnya itu bekas katanya pembantaian gitu. Katanya aku nggak tahu karena aku beli dari beberapa tangan kan gitu kan. Nah setelah itu ada salah satu pembantu dan supir sama satpam kalau misalkan lewat tengah malam itu kan di rumah Pondok Indah aku itu tuh nggak ada pohon rambutan, tapi tiba-tiba tuh kalau misalkan satpam lewat lagi kontrol itu dilemparin apa namanya apa sih buahnya. Biji rambutan gitu kayak gitu, apa buahnya tuh kayak gitu, sampai nggak ada yang berani, cuma lewat doang, nggak berani. Padahal belum berbuah, nggak ada pohonnya gitu. Nah terus gue kalau misalkan lagi malam-malam tidur tiba-tiba ada yang ayun gitu kan, tapi ternyata nggak ada gitu karena pohon tinggi, ada pohon palem tinggi di depan rumah gitu kan.
ada yang nginep di rumah gitu, tante siapa waktu itu, temennya nyokap. Terus udah gitu lagi tidur merem baru riep sebentar udah gitu, wah digituin mukanya. Sampai akhirnya besok tuh udah nggak mau, aduh aku udah nggak mau lagi deh nginep di rumah Yuyun katanya gitu kan. Nah terus udah gitu ada supir juga. Sampai dia nggak balik tidur di kamar supir gitu kan. Dia tidur ini mobil di garasi di sebelahnya. Dan itu kalau tiap malam disangkain aku yang nyanyi gitu. Jadi misalkan Bayun tadi malam Bayun nyanyi ya? Enggak, aku nggak nyanyi, nggak apa kok kata gitu. Kok ada yang nyanyi sih kayak orang hidung katanya gitu. Terus udah gitu baru berhenti setelah ngerokok. Jadi dia kadang-kadang nggak pernah tidur supir tuh. Karena dia takutnya sama asap rokok. Jadi selama udah mulai ada yang nyanyi, terus dia langsung ngerokok aja. Jadi langsung hilang gitu suaranya. Itu. Nah cuma aku pernah waktu itu turun dari tangga tengah malam, kan langsung meja kantor, disangkain aku mami gitu kan. Nggak taunya bukan mami. Karena pas aku besoknya tanya, mami ngapain kok malam-malam, tengah malam kok di meja kantor? Enggak, bukan mami kok katanya gitu. Jadi suka menyerupain aja kayak gitu. Itu rumahnya masih ada sekarang yang di Pondok Udah Indah? dijual. Udah dijual. Udah dijual. Nah pemilik yang baru ini diwarisi itu dong kalau gitu? Nggak tahu deh pengalaman apa ceritanya, aku nggak tahu ya versi dia gitu. Tapi mungkin bisa jadi, cuma waktu itu sampai ada yang sempet maksudnya kayak sempet nginep gitu kan, dia penasaran pengen tahu kayak apa sih bentuknya gitu kan ya, kayak apa, dia lukis ada sih waktu itu tapi udah lama banget ya, itu udah tahun berapa sih 2010 ya itu. Jadi udah ada sih gambar-gambar dikasih lihat. Nah cuma dia bilang katanya itu portalnya adalah dari rumah setan yang Pondok Indah itu katanya gitu. Selama mengalami itu teh pernah nggak lihat wujudnya? Jangan, nggak mau, takut. Jangan, aku nggak mau. Jangan Cuman sampai. merasa aja gitu ya? Ya itu tadi, sebenarnya dia bukan orang pintar, cuma dia orang bisa lihat. Jadi cuma hanya menggambarkan aja bentuknya seperti ini. Emang serem banget sih gitu loh. Jadi kalau dari gambar itu kayak bertanduk lah segala macem lah kayak gitu. Cuma kalau aku diliatin itu jangan sampai deh, nggak mau. Udah. Cuma memang aku orangnya nggak bisaan. Kadang-kadang sedikit kayak misalkan lagi kemana terus ke tempat yang rada gimana langsung merinding kayak gitu aja sih, itu aja. Cuma jangan sampai diliatin deh, nggak mau, takut. Nggak punya sixth sense deh? Ya itu aja, paling merinding aja merinding mas, aja itu ya? aja. Kali-kalinya waktu itu masih SD ya, di rumah Cirebon gitu kan, tapi itu mungkin hanya penunggu rumah aja. Jadi satu yang keluar ke ruang tamu nih, dia pakai gede gitu, badannya gede, jubah gitu. Nah terus yang satu lagi ke dapur pakai baju kuning. Itu waktu ini di Cirebon nih, ini caranya di sini nih. Jadi waktu itu rumah sebelah sana kan rumah aku juga, tapi udah dijual di sana kan. Nah pada waktu itu maghrib kebenaran aku lagi mau ke rumah tetangga, disuruh sama nyokap suruh manggil tukang pijet kan. Pada waktu itu tuh sedang menjelang maghrib atau udah maghrib ya, pokoknya sepi banget. Ini nih nggak rame kayak gini, sepi gitu kan. Aku sempat ke sebelah sana ya, ke jalan sebelah sana. Udah berhasil nih, udah manggil ya, udah mbak nanti datang ya habis di sana. Pas aku mau pulang kan ke sana ya arahnya. Dari depan jalan sana tiba-tiba ada orang kayak orang-orangan sawah. Gitu. Aku tuh kan fokusnya ke dia dan sepi gitu kan, itu hitam banget gitu kan, orang tuh itu orang apa bukan sih gitu kan, aku rada-rada minus gitu kan, jadi bener nggak sih ini orang atau bukan gitu kan. Nah aku jalan pelan, dia pelan, aku jalan cepet, dia cepet gitu, sampai aku gimana caranya supaya aku bisa nyampe pagar rumah aku gitu kan. Perasaan kayak dia ngejer gitu, jadi aku lari, selain larinya dia lari, jadi kayak mau ngejar aku, aduh tuh kok merinding lagi kan gue. Itu serem banget, sampai akhirnya aku berhasil masuk ke dalam. Pas aku tutup pintu lihat udah nggak tahu tuh itu apa. Itu serem banget. Dari yang lain-lain mungkin paling serem itu yang karena diliatin ya itu. Kalau yang diliatin yang cuma di rumah mungkin penunggu rumah, tapi kalau yang itu bener-bener kayak ngejer gitu loh itu. Jadi waktu di rumah Pondok Indah itu kan ya bukan orang pinter sih ya, maksudnya itu orang yang bisa, waktu itu yang menggambarkan. Kemudian supaya di dalamnya juga istilahnya orang-orang yang kadang-kadang datang ke rumah atau misalkan nginep atau apa, mereka nggak kapok gitu kan. Jadi sempatlah kita waktu itu ada namanya ibu Sawi gitu kan, orang Jawa gitu. Kayaknya mungkin dia kejawen karena ngidung gitu kan.
Nah terus udah gitu maksudnya mungkin meredakan gitu kan. Tapi malah jadi merinding gitu loh. Jadi malah pada waktu tengah malam itu tidur, terus dia mencoba untuk mungkin melihat keadaan di rumah itu gitu kan, jangan mengganggu gitu atau gimana lah. Karena kalau untuk yang punya rumah sih memang nggak ada efek apa-apa gitu. Tapi bagi orang yang bertamu atau nginep tuh kapok gitu kan. Terus udah gitu, yang katanya dari tangga tuh orang yang nginep gitu kan ya, ada yang jatuh kepala lah katanya gitu, glinding dari tangga. Katanya gitu. Kok serem banget sih rumah aku pikir gitu kan di Pondok Indah. Karena bukan aku sih nggak lihat gitu, karena orang-orang aja yang pada nginep. Nah terus ada yang namanya Ibu Sawi itu yang orang Jawa itu kan, dia mungkin apa ya maksudnya klinik udah almarhum sih sekarang. Terus maksudnya mungkin menenangkan, jadi kidung Jawa aja lah gimana tuh. Coba Kedengeran jelas ya? Lingsir wengi gitu ya? Serem banget tuh. Kayak gitu. Bisa nyanyinya? Nggak, takut, nggak mau. Nah itu sih waktu itu. Aja. Tapi nggak berkelanjutan ya Teh? Nggak. Cuman apa namanya sekali-sekali aja gitu? Cuma sekali-kali aja gitu. Nggak pernah jadi panjang? Nggak. Menghantui keluarga atau anak? Nggak gitu? ada. Kalau untuk yang punya rumah sih nggak ganggu, nggak ada yang iniin gitu. Tapi alhamdulillah waktu di Pondok Indah tuh nggak tahu deh, kok kayaknya uang tuh nggak pernah habis loh. Wah, ini salah satunya. Makanya Teh hati-hati kalau rumah sudah enak ditempati, jangan sampai dijual. Nah itu ya makanya ya. Prinsip orang Chinese juga gitu kan nih. Gitu. Apa dia ngebantuin gitu nyari duit? Enggak bercanda. Ya itu hoki aja. Gitu. Ya oke kali ya. Selain Jinjun kan aku pernah syuting film drama tuh sama Bella Safira waktu itu ya. Sama Jeremy Thomas. Syutingnya judulnya Dewi Fortuna. Waktu itu syutingnya di Depok, Jalan Muhammad Kafi. Ya kan? Itu rumah besar banget gitu kan. Dan rumahnya tuh apa ya, antik-antik semua gitu kan. Jadi kayak Jawa klinik gitu, kayak gitu. Klasik ya? Klasik. Nah terus ada ayun-ayun gitu kan di dekat kolam renang gitu kan. Nah itu sampai pertama waktu syuting masih di dalam. Kan ada lampu gede yang itu kan dari atas gitu kan. Nah terus udah gitu, padahal nggak ada angin, nggak ada apa, sampai tik berulang-ulang ya. Karena kan masuk ke sound gitu kan. Tiba-tiba tuh pas adegan apa ya waktu itu. Terus udah gitu, nanti lampunya sampai bunyi terus dan itu tambah kenceng gitu sampai akhirnya nggak jadi take kan. Sampai berapa kali ulang gitu kan, berapa kali take tuh ada kali ya 10 kali. Padahal nggak ada angin, nggak ada apa, ruangan tertutup semua gitu kan. Itu. Terus yang aneh lagi, ayunan loh. Ayunan yang tadinya posisinya ada di kolam renang, masa bisa pindah ke halaman depan? Itu masuk akal nggak sih? Aku memang nggak ngelihat ya awalnya, tapi semua kru pada ngomong gitu loh, maksudnya tuh itu kenapa kok bisa pindah gitu. Terus ada salah satu kru juga dipindahin tidurnya juga waktu itu, karena kan waktu itu sempet nginep-nginep kan, karena waktu itu kalau kru kan memang banyak kan suka nginep di lokasi waktu itu. Dan kita syuting kadang-kadang sampai pagi gitu kan waktu itu. Belum syuting sehat sih waktu dulu kan di Fortuna tuh kejar tayang, jadi kita kadang-kadang pulang jam 3 gitu, jam 3 pagi, jam 4 pagi. Nah itu yang serem, tapi yang nggak masuk akal banget karena aku memang nggak ngeliat sendiri pada waktu itu. Posisi pertama ayunan itu ada di halaman belakang katanya dekat kolam renang, tapi kok bisa pindah ke teras depan gitu loh. Itu yang serem sih, itu aja. Nggak ada penampakannya? Nggak ada. Sama kemarin aku syuting film juga, film yang nanti mungkin tahun ini akan tayang ya. Judulnya Jurik Salawe. Syutingnya waktu itu di Boska di Bandung. Di Lembang ya? Cicalengka ya? Lembang ya itu ya. Villa Boska. Iya. Itu ada ceritanya juga bener ya, Villa Boska ya? Pernah ada ya? Ya. Emang katanya, Belanda kan? Iya, serem juga di situ. Nah, itu mau tayang? Itu mau tayang tahun ini. Harusnya sebenarnya dari tahun 2019. Cuma karena pandemi, jadi mungkin akan tayangnya ya tahun ini gitu, tapi nggak tahu nanti bulan apa. Judulnya Jurik Salawe. Nah terus udah gitu lokasinya memang orang tahu lah, itu kan untuk menuju ke sana aja juga jalannya kan wow gila kan, berliku-liku dan naik gitu kan. Yang lucu ada bagian wardrobe kan, kostum gitu kan. Kebenaran kan kita dari jarak kamar itu sampai ke lokasi parkir kan agak jauh, jadi menurunin dan ada hutan-hutan pinus gitu kan. Nah tuh udah gitu mau ngambil kostum nih waktu itu, ceritanya make up sama wardrobe gitu kan. Gak taunya sampai dia lari
tunggang gelanggang nggak tuh sampai ke bawah, nggak tuh baju pada berantakan semua. Karena pas disuruh ngambil ke lokasi waktu itu tengah malam, dia mau ke lokasi, diturun ke bawah ke parkiran ngambil ke mobil, sampai nggak sempet diambil karena nggak tahu ditakutin atau gimana lah, nggak ngerti lah gitu, diliatin katanya sih gitu, nggak tahu apa yang diliatin, cuma rame aja waktu itu, cuma aku nggak pernah lihat sendiri sih waktu itu gitu. Teh, ini kelihatannya baru-baru aja nih pakai hijab atau udah lama? Iya. Apa saya nggak tahu nih? Ya alhamdulillah sejak Lebaran Haji kemarin saya sudah berhijab. Mudah-mudahan selalu istiqomah, didoakan. Amin, amin. Itu aja gitu. Lebih nyaman mana setelah berhijab atau sebelumnya? Lebih nyaman berhijab ya, karena lebih mungkin dari semua ujian yang aku hadapin kemarin gitu kan, ya memang berat ya istilahnya. Tuhan mungkin menguji aku dari orang tua meninggal, terus mobil aku juga sempet yang dipakai sama orang, terus kecelakaan juga kan, maksudnya sampai hancur, sampai sekarang pun belum diganti gitu kan istilahnya. Tapi ya sudahlah, tapi aku mencoba ikutin semua ujian yang Allah kasih. Tapi aku pengennya cepet lebaran lah, jangan puasa terus istilahnya, udah cukup lah Tuhan ujiannya. Dari juga ujian mantan suami kemarin yang alhamdulillah juga sudah mendapat karmanya gitu kan. Jadi sekarang saat ini mungkin ya aku justru lebih khusyuk aja gitu loh, maksudnya lebih dekat ke Allah, lebih berserah kepada Allah gitu kan. Ya untuk kedepannya aku serahkan semuanya sama Allah, mudah-mudahan yang terbaik semuanya untuk aku sama anak, itu aja gitu. Jadi goibnya ini si hantu-hantunya karena tahu artisnya jadi diikutin gitu. Nggak tahu juga ya. Ya gitu deh. Ternyata banyak juga kejadian-kejadian yang menakutkan ya di kehidupan. Kalau menurut aku sih menakutin sih itu gitu. Karena kan aku orangnya juga agak berasaan. Kalau liatin jangan sampai aku diliatin. Cuma kalau misalkan aku ke tempat-tempat yang memang rada-rada ini ya kerasa gitu, merinding kayak gitu-gitu. Oh berarti ada nih, atau karena angin dingin ya. Itu sih aku selalu berpositif aja lah, jangan sampai, karena kalau misalkan udah dipikirin banget nanti takut kebawa-bawa gitu loh. Gitu. Ya. Nah, sobat Malam Mencekam, ternyata artis juga tetap diikutin orang makhluk gaib ya. Kirain orang biasa aja yang ditakutin, ternyata artis juga ditakut-takutin gitu. Untungnya Teh Yuyun ini tidak pernah melihat. Mau ngelihat mungkin sekarang mah. Jangan. Terima kasih banyak nih atas ceritanya, ngobrol-ngobrol kita hari ini. Dan semoga nanti cita-citanya buat film segera terwujud ya. Amin. Mudah-mudahan ada penonton dari MM. Yang mau jadi investor yang ya mau kan? jadi investor. Sekian M lah ya, nggak tahu berapa tuh. Ya, ngobrol aja lah, sih. pribadi ya itu mah. Mudah-mudahan ada gayung bersambut. Amin. Buat Teh Yuyun juga dari kami. Mudah-mudahan kedepannya lebih maju lagi. Amin. Jadi harus eksis lagi lah Teh. Dari Terima yang dulu. kasih. Sekarang bangun lagi. Siap, semangat baru. Sama sukses semua juga Amin, ya buat amin. Malam Mencekam. Nah Teh Yuyun ini ada sedikit oleh-oleh dari Malam Mencekam. Oh iya. Iya, buat dipakai di rumah. Tapi jangan dipakai tidur. Oh gitu ya. Nanti mencekam lagi. Rusak nanti. Oke deh, thank you. Sobat MM, itulah ngobrol-ngobrol dengan Teh Yuyun Sukawati, seorang artis di tahun 90-an. Sinetronnya Anda sudah tahu semua, yaitu Jin dan Jun yang melegenda ya. Saya akhiri obrol-obrol dengan Teh Yuyun. Banyak terima kasih Teh Yuyun. Sama-sama. Sudah boleh mampir ke rumahnya. Yes. Semoga kedepannya lebih bersinar lagi. Amin, amin. Thank you. Bye. Saya Mang Ei dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.